Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pemudi, uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 23 Waserta, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 periode 2 tahun 2024. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 23 Waserta tempat saya bekerja. Pada praktek pembelajaran kali ini, saya melaksanakan pada kelas 5 dengan materi kecepatan dan lebih subtema kecepatan. Berikut uji kinerja saya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk ketua kelas, coba pimpin untuk doa bersama terlebih dahulu. Alhamdulillah, telah kita laksanakan doa bersama. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya Rabbal. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Untuk Brenda dipersilakan maju untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Adril Prima Ardana, Aldi Nengah Bisa Putra. Jadi apa sakit? Oh, ke tempat ibunya. Anis Dini Pertiwi, Brenda Fernandes, Birgia Damayanti, Husnatul Fitri, ya, Muhammad Rafi Aziz, Rizka Aditya Pratama. Baiklah kepada anak-anak sekalian, pada saat ini kita akan mempelajari tentang konsep kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita akan mempelajari tentang kecepatan.
apa itu kecepatan. Nah itu. Tapi sebelumnya juga kecepatan itu bisa kita ukur, seperti jarak juga, waktunya juga itu dapat kita ukur semua ya. Nah, kita akan melihat seperti waktu. Waktu itu kalau kita ukur apa satuan waktunya? Seperti menit ya, apalagi detik, apalagi second atau jam, ada lagi satuan waktu. Kalau satuan dari kecepatan kilometer per jam, apalagi meter per detik. Kalau satuan daripada jarak, apa satuan dari jarak? Meter, apalagi sentimeter ya, betul. Kilometer, kemudian bisa hektometer. Nah banyak ya itu ya. Jadi untuk ukuran ataupun daripada jarak, waktu dan kecepatan itu dapat kita lihat dengan perjalanan, umpamanya ya, dengan kita berjalan, dengan kita bersepeda. Nah itu ya. Jadi itu pembelajaran yang dapat kita pelajari. Maka konsep kita pada pagi hari ini, kita akan menganalisa tentang besaran jarak dan waktu. Nah kemudian kita nanti akan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan jarak, waktu dan kecepatan. Nah sekarang kita perhatikan. Kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu ya. Kemudian jika kamu mempelajari kecepatan, maka kamu juga akan mempelajari apa itu waktu tempuh, karena keduanya berkaitan. Arti dari waktu tempuh sendiri adalah lamanya waktu yang digunakan dalam perjalanan untuk menempuh suatu perjalanan. Jadi itu arti dari kecepatan. Untuk selanjutnya, nah ini untuk mengukur kecepatan ini kita menggunakan rumus Jokowi ya. Nah ini kita perhatikan, untuk mencari J atau yang disebut dengan J apa J? Jarak ya. Jarak berarti kecepatan dikali waktu. Mana J? Nah ini yang di atas ya. Untuk mencari J berarti kecepatan. Nah ini yang di bawah itu K dan W ya. Ya kan? K dan W berarti dikalikan saja. K dikalikan dengan W. Kalau seumpamanya mau mencari kecepatan, nih kecepatannya kita tutup, berarti J per W, jarak dibagi waktu ya. Untuk mencari waktu kita tutup ini, W nya kita tutup, maka yang ada J dibagi dengan K atau J per K. Nah itu rumus daripada kecepatan jarak dan waktu agar kita bisa menghitungnya. Untuk selanjutnya, nah sekarang kita akan memperhatikan video pembelajaran. Video ini akan kita saksikan dan pahami oleh kalian. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran kali ini. Perhatikan dan simak apa yang ada di dalam video tersebut.
ini berapa sih, Din? Sekitar 70 km. Kalau tempuh kamu dari rumah ke sini berapa? Sekitar 1,5 jam. Kalau jarak rumah ke sini 75 km dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam, berarti kecepatan bis yang kamu tumpangi tadi sekitar 50 km per jam, Din. Kok kamu tahu sih, Pak? Hehehe. Halo anak-anak, kalian tentu penasaran juga kan bagaimana cara kita menghitung kecepatan bis dengan benar? Nah, untuk mengetahui hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan mudah, dan bagaimana cara kita akan menggunakan rumus segitiga Jokowi. Maka kita menggunakan Jokowi untuk membantu mempermudah perintah rumus. Kalau ini tidak perlu J untuk jarak yang biasanya ada dalam kilometer, meter, K untuk jarak yang satunya adalah bisa dalam kilometer per jam atau meter per menit dan seterusnya. W untuk waktu yang satunya jarak jam, menit, detik. Sehingga ketika kita ingin menentukan rumus kecepatan misalnya, kita tinggal tutup bagian yang berhurufkan ini. Set. Jadi rumus kecepatan adalah jarak bagi waktu. Bagaimana dengan jarak? Sama seperti tadi. Kita tinggal tutup huruf C. Set. Jadi rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Begitu pula dengan hitungan waktu. Kita tinggal tutup bagian huruf C ini. Set. Nah, jadi rumus waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Untuk lebih jelas, mari kita sama seperti soalnya. Contoh 1. Suatu hari, Siska pergi ke pelajaran pasar dengan menggunakan nasi kapur. Dari rumah ke pasar, ia akan jauh 15 km dan membutuhkan waktu tempuh 1,5 jam. Berapakah kecepatan rata-rata yang ditempuh Siska? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita tentukan dulu apa yang diketahui. Dari cara tersebut kita berjarak mengenai 15 km dan waktu mengenai setengah jam. Yang dikatakan berapa kecepatan rata-ratanya? Nah, kita tinggal jalankan untuk segitiga Jokowi tadi ya. Karena yang dikatakan adalah kecepatan, kita tinggal tutup bagian tulisan ini. Set. Jadi kita akan melihat J baru B. Jarak dibagi waktu. Jarak adalah 15 km dan waktunya sama dengan setengah jam. Karena kami sama dengan jarak, artinya 15 dari sana. Artinya yang kalian sudah bilang sekarang, pembagian jarak berarti berubah untuk pembagian. Jadi pembagian jarak dengan membaru bilang menunjuk dari lebih. 15 dari setengah itu artinya 15 dari 2 dari 1. 15 dari 2 dari 1. Artinya sama dengan 30 km. Jadi kecepatan yang ditempuh Siska adalah 30 km per jam. Contoh yang kedua, saya pergi menggunakan mobil beserta bagian baru dan kabel pengatur dengan kecepatan yang mencapai 10 km per jam. Jarak yang ditempuh adalah 35 km. Berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai km tersebut? Seperti tadi, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Dari saat itu, kita kecepatan misalnya 70 km per jam dan jarak tempuhnya 35 km. Kemudian, berapa waktu tempuhnya? Nah, kita tinggal berapa kembali ke Jokowi tadi ya. Karena ternyata adalah waktu, kita tinggal tutup bagian huruf ini. Set. Jadi, berapa dengan B per K. Jarak kecepatan sama dengan 35 per 70 sama dengan setengah jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk sampai ke jabatan itu adalah setengah jam atau 30 menit. Nah, bagaimana dengan contoh lainnya? Silahkan kalian jauhi dan pelajari lagi hubungan antara kecepatan, jarak,
Nah, sekarang setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, sekarang kita membantu kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas latihan ya. Ya, dipersilakan. Bangkunya diangkat ya, diangkat. Nah, sekarang kelompok sudah kita bentuk ya, dan Bapak kasih nama kelompok yang di sana si Pilgia dan kawan itu kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Kemudian yang ini kelompok 2 beda ya. Yang itu kelompok 3 ngomongnya ya. Nah, ini nanti Bapak kasihkan soal. Nah, soal ini silakan dikerjakan dan melihat tadi sudah dijelaskan di video dan Bapak jelaskan mengenai pembelajarannya. Jokowi ya. C itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Dipersilakan untuk dikerjakan ya kerjasamanya, karena nanti yang akan dinilai adalah sikap kerjasama, sikapnya ya, gotong royong, bersatunya, kompaknya, nah itu ya. Kemudian ya, sekarang sudah saatnya kita akan mempresentasikan hasil kerjaan, hasil tes yang sudah Bapak kasihkan kepada kalian untuk maju menyelesaikan ke depan. Nanti dipanggil satu persatu ya, satu orang maju dari perwakilan kelompok 1, satu orang perwakilan dari kelompok 2, dan satu orang perwakilan dari kelompok 3 ya. Sekarang persiapkan ya. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu, silakan maju untuk menyelesaikan tugas nomor 1 ya. Maju ke depan sini, masuk ke depan sini. Ya, ini aja dibacakan aja. Itu apa soalnya? Iya ya.
Coba kamu bacakan ya. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu. Waktu adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Beri tepuk tangannya kepada kelompok satu. Untuk soal nomor 2, silakan untuk kelompok 2. Isi, ya nggak apa-apa, isi. Maju ke depan. Ya, ditulis di papan tulis. Diketahui waktu 20 menit. Kecepatan 60 km/jam.
Diketahui waktu 20 menit, kecepatan 60 km per jam. Ditanya adalah jarak. Maka untuk mencari jawab ada jarak. Ya, terima kasih kepada anak sekalian. Kita sudah menyelesaikan tugas. Kemudian tugasnya dipersilakan untuk dikumpul ya. Dikumpul. Ya, kelompok 1. Nomor 2-nya ya dikumpul. Ya. Jadi dari pembelajaran kita kali ini, jadi ya kita ulas kembali bahwa yang dimaksud dengan jarak itu tadi adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah dari posisi semula dalam lintasan tertentu ya. Kemudian kalau waktu, berarti waktu adalah yang namanya waktu yang digunakan dalam menempuh suatu jarak tertentu. Kemudian kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu ya. Nah, jadi jarak untuk mengetahui waktu itu adalah jarak per kecepatan ya. Untuk mengetahui jarak berarti kecepatan dikalikan waktu. Demikianlah kawan-kawan sekalian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian lebih dapat memahami setelah pembelajaran pada hari ini. Sebagai kesimpulan bahwa jarak berarti adalah angka yang menunjukkan sudah sejauh mana suatu benda berubah dari posisi semula ya. Cukup. Untuk selanjutnya, contoh ini adalah jika jarak dari Jakarta ke Bandung selama 3 jam, jarak dari Jakarta Bandung kurang lebih waktunya jaraknya 180 km. Di dalam kehidupan kalian itu kalian dapat menghitung berapa jauh jarak yang sudah ditempuh, berapa lama waktu kalian butuhkan, atau kecepatan yang kalian tempuh. Baiklah, kita akhiri pada hari ini pelajaran hari ini. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ditutup dengan ya silakan untuk ketua kelasnya berdoa untuk menutup pelajaran. Nanti silakan kalian di rumah diulang-ulang lagi ya materinya itu, agar supaya apa yang sudah dipelajari hari ini kalian nggak lupa ya. Diulang lagi materi yang sudah disampaikan ya. Diulang, kemudian di rumah bicarakan lagi, ingat lagi apa itu jarak, apa itu kecepatan, dan apa itu waktu. Baiklah kepada sekalian, untuk hari ini kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi